Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia melangsungkan perundingan damai untuk mengakhiri invasinya di Ukraina. Meski demikian, Presiden Zelensky justru menentang perundingan ini dan malah meminta pembentukan tentara Eropa untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Seperti apa sebenarnya situasi terkini perang Rusia-Ukraina yang akan memasuki tahun ketiga? Pernyataan Zelensky yang meminta Eropa untuk segera membentuk Angkatan Bersenjata Eropa disampaikannya di sela-sela konferensi keamanan Munchen di Jerman Minggu 15 Februari 2025. Ia menyebut pembentukan tentara Eropa merupakan langkah antisipatif terhadap ancaman Rusia. 3 years of full-scale war have proven that we already have the foundation for a united European military force. And now, as we fight this war and lay the groundwork for peace and security, we must build the armed forces of Europe so that Europe's future depends only on Europeans and decisions about Europe are made in Europe. Pernyataan ini juga disampaikan Zelensky usai bertemu dengan Wakil Presiden AS J.D. Vance di Munchen Jumat 14 Februari. Dalam pertemuan itu, Zelensky memastikan bahwa perundingan untuk menghentikan perang Ukraina-Rusia akan sangat berbahaya jika tidak mengikut sertakan negara dan sekutunya di Eropa. Menurutnya, keamanan Ukraina adalah keamanan bersama negara-negara benua biru secara keseluruhan. Lantas, langkah apa yang sebenarnya sedang dirancang Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina? Sebelumnya pada Rabu 12 Februari di Washington DC AS, Donald Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia melangsungkan perundingan damai untuk mengakhiri invasi di Ukraina. Akan tapi Trump tidak secara tegas menjelaskan keberadaan Ukraina dan Zelensky dalam proses perundingan itu. Apakah Zelensky akan duduk semeja dengan delegasi Rusia atau berada di sisi lain, alias diwakili oleh tim perunding AS. Sejak masa kampanyenya, Trump sudah menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator perundingan Rusia-Ukraina untuk menghentikan perang. Bahkan ia berjanji bisa menyelesaikan perang di Ukraina hanya dalam waktu 1 hari setelah dilantik. Kebijakan Trump yang kerap berubah-ubah terkait konflik Ukraina-Rusia ini telah membuat banyak pihak bertanya-tanya kemana sebenarnya arah kebijakan Trump. Perubahan sikap AS yang kini dipimpin seorang Republikan membuat hubungan Eropa dan AS menjadi tegang. Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Jerman, menyebut sikap baru AS itu sebagai momen kebenaran dan seharusnya mendorong para pemimpin Eropa bersatu sambil mengatasi perbedaan di antara mereka sendiri. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, berupaya menjadi jembatan mengatasi perbedaan antara Eropa dan AS. Ia menyatakan negaranya akan berupaya memastikan agar AS dan Eropa tetap bersatu dan fokus pada musuh eksternal. Perbedaan pendapat antara Eropa dan AS itu mendorong Zelensky untuk kembali mengumandangkan idenya agar Uni Eropa membentuk apa yang disebut sebagai Angkatan Bersenjata Eropa, terutama setelah AS dipandang tak lagi bisa diandalkan untuk mendukung keamanan benua biru. Memasuki 3 tahun perang Rusia-Ukraina, belum jelas kapan konflik dua negara pecahan Uni Soviet ini akan segera berakhir. Ditambah lagi, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tidak bisa ditebak membuat sejumlah pihak pesimistis perang ini benar-benar akan segera selesai. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir atau justru semakin memanas dengan manuver Presiden AS Donald Trump?